Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja. Dan hari ini aku mau buat, cuman video ini gak aku rencanain ya. Cuman karena aku ngerasa mungkin bisa membantu ya. Ini adalah pembacaan untuk full moon di tanggal 27 ini malam ya. Kita ada full moon di Leo, apalagi kemarin terakhir juga new moon di Leo ya. Jadi kemarin new moon, sekarang full moon, dan sama-sama di Leo ya. Dan aku udah beberapa hari kena dampaknya, walaupun aku nggak ingat ya akan full moon ini. Cuman aku ngingat memang kalau habis new moon biasanya full moon, dan aku ngerasa ada dampak yang memang cukup signifikan di sini ya. Dan aku ngerasa pasti ada pesan ataupun suatu makna yang bisa kita ambil ya dari pembacaan untuk energi full moon di Leo ini ya. Kalau di Western ya, mungkin kamu bakal dengarnya kalau full moon ini di Virgo ya. Cuman aku ngikutin Vedic ya, dan aku ngeliat memang saat aku buat video ini moon masih di Leo, belum pindah ke atau transit ke Leo. Sorry, moon masih di Cancer ya, belum pindah kok. Iya, moon di Leo masih belum pindah ke Virgo. Kok jadi kebalik-balik ya. Oke, kita lihat energinya. Untuk full moon di Leo tanggal 27 dan 28 Maret ya. Ini bisa, walaupun ya fokusnya memang full moon ini di Leo, namun kita harus pahami ini bisa terjadi sesudah ataupun sebelum. Dan biasanya yang sebelum ngerasain itu adalah orang-orang yang memang sensitif ya, memasuki masa spiritualitas ya, dan memang bisa dibilang psychic ya. Jadi dari beberapa hari itu udah ngerasain. Oke, kita lihat di sini ada creative blocks. If you are an artist of any kind, you can offer our world to the divine, making it God's alone. I offer this for the highest good, to benefit the planet. Release me from any blocks and restriction. May this serve all who need. Lalu ada aging. I'm one with unlimited love, beyond all seem restriction of age. I'm filled with joy, energy, and beauty. A vessel for a divine Shakti. Dan ada intention. Wow. Intention is simply allowing the will and the mind to align and move in harmony. May I always focus on the highest. My intention is that all God's wishes for me come true. Dan harus kamu pahami ya, full moon di Leo bukan berarti hanya untuk orang yang mempunyai bercatnya atau dia adalah sunnya Leo, no, tapi tetap bakal berdampak untuk kita semua ya. Namun ada yang lebih sedikit, ada yang lebih kencang ya, itu tergantung dari bercat kita masing-masing ya. Ada yang memang justru bisa nggak berdampak, ada yang sangat berdampak. Nanti the bottom of the deck ada despair. I need your divine intercession right now, oh great spirit. Lift this darkness from my soul, free me from this burden, open me to your highest plan. May I be a peaceful vessel for your love.
Oke, di sini aku ngeliat bakal banyak rasa yang memang mengarah ke lebih dewasa, terutama dalam hubungan, relasi percintaan dan pertemanan, ya. Jadi entah kamu atau siapapun yang hubungannya sebelum ini banyak blocks, ngejelas gimana pun itu ya, walaupun masih dalam posisi nggak jelas, bakal jelas dalam artian gini, ya sampai sini udah misalnya selesai hubungannya, ya, atau memang jelas dalam artian kalian berdua nggak bisa bersama lagi, misalnya kayak gitu, entah dengan pasangan ataupun dengan teman, ya. Jadi kejelasannya dalam bentuk bisa negatif ataupun positif, ya. Dan aku ngelihat kedewasaan juga membuat kalian ngelihat tentang apapun yang selama ini kamu nggak mau lihat, ya. Ada intensi seseorang yang bisa ngerasa, aku bisa ngeliat kayak menginginkan sebuah hubungan, ya, yang lebih lembut apa adanya, ya. Namun untuk saat ini aku ngeliat hubungan yang lembut dan sederhana dan indah ini, ya, sedang dalam hal yang on certain point atau certain part in your life, ya, atau di bagian kerjaan, ya, aku bisa bilang kerjaan juga, ya. Kerjaan atau pertemanan kamu itu sedang dalam posisi yang memang bukan saatnya. Aku ngeliat full moon di Leo ini meminta banyak banget untuk istirahat, ya, entah dalam percintaan, karir, dan juga pikiran. Aku merasakan seseorang pikirannya sangat lelah di sini, butuh untuk meditasi, butuh untuk melepaskan apapun yang gak bisa untuk saat ini, ya. Jadi energy blocks ini diminta untuk dilepaskan, apapun juga. Kalau kamu benar-benar ngelihat dan pahami apa yang terjadi dalam hidup kamu, mungkin kamu secara nggak sadar selalu menarik energi yang selama ini masih belum bisa maksimal, dalam artian karena memang belum saatnya, gitu ya. Kita lihat tarotnya. Eight of Cups, Seven of Cups. Aku ngerasain banget energi untuk kamu lepasin, ya. Keinginan terdalam kamu harus kamu lepasin. Dan Cups lagi, Ace of Cups, memang benar-benar tentang deepnya kamu, ya, terdalamnya diri kamu yang memang untuk lepasin semua yang no longer serves you, ya. Seven of Wands, Queen of Wands, The Magician. Aku ngerasain memang energi yang apapun yang memang saat ini kamu inginkan, ya, walaupun terlihatnya ada kesempatannya ke depannya, namun semesta kayak pengen kamu untuk lepasin.
aku nggak tahu kenapa energi pelepasan ini harus benar-benar dilepas ya. Kayak memang pengen benar-benar kamu lepas, kamu istilahnya jangan pikirin, kamu buang ya. Aku ngeliat di feeling seseorang yang butuh healing ya, yang benar-benar sebenarnya lelah, capek akan kehidupan ya. Ada energi Cancer di sini, tentang benar-benar emosional di sini, tentang di dalam banget. Dan jujur kalau masalah rasa dalam itu seperti lautan, nggak ada yang benar-benar tahu dalamnya seperti apa. Jadi aku bisa menggambarkan nggak benar-benar begitu dalam ya, namun ya memang seperti itu yang aku rasain ya. Yang pastinya di sini seorang harus tinggalin apapun juga, karena ini bukan waktunya. Ada Ten of Wands, seseorang membawa beban berat yang secara nggak sadar aku ngelihat, entah di sebelum full moon ini atau lewat dari full moon ini, kamu bakal ngelihat jelas kesakitan kamu, kekecewaan kamu itu kayak dikasih lihat. Dan apapun yang kamu takutin itu bisa terjadi. Jadi kayak hal yang kamu gak sangka-sangka terlihat jelas, atau hal yang kamu hindari selama ini bakal nampak jelas ya. Jadi ya, kamu mungkin dapat berita yang gak kamu sukai dan buat kamu makin down, stres, dan mau gak mau kamu harus ngelepasinnya. So memang di satu sisi kita ngerasa so what's the point gitu. Terus apa intinya kalau kita harus melepasin itu? Stop asking, stop questioning ya, berhentilah untuk bertanya, just do it ya, lakukan aja. Semakin kamu bertanya hanya semakin sakit, lakukan aja. Memang jawabannya gak terlihat sekarang, tapi bakal terlihat nanti. Nantinya kapan ya, who knows. Setiap dari kita pasti bakal berbeda, dan kita sendiri harus ngasih lihat ke semesta kita layak apa nggak dapat jawaban itu. Karena aku ngerasain ada energi siapapun ini yang too much asking ya, terlalu banyak bertanya dan akhirnya actionnya kurang, namun menginginkan sesuatu hal ya sejelas-jelasnya. Walaupun aku ngelihat secara mental gak benar-benar ready ya, gak benar-benar siap. Jadi memang selami diri kamu sendiri ya. Aku ngerasain energi yang deep, gelap ya, agak sesak memang. Mungkin energi ini bisa membuat kamu menangis ya. Mungkin gak semua dari kalian, tapi ya buat aku ngerasain ada energi itu. Four of Swords dan ada The World. Entah siapapun ini ya, memang ataupun kamu ataupun aku, siapapun ini memang butuh untuk apa ya, benar-benar lepas dari hal duniawi ya, hal yang menyakiti. Kamu tahu pasangan sendiri itu adalah duniawi loh ya. Kenapa kok duniawi, bukan membantu kita spiritual ya? Karena kalau kamu pahami, orang yang justru spiritual kebanyakan sendiri, single. Apalagi yang benar-benar spiritual ya, mereka bakal lepas dari itu semua karena pasangan termasuk dalam materi. Namun jika ada seseorang spiritual tapi dia mempunyai pasangan, ya berarti di kehidupan sekarang dia memang harus menjalani itu ya.
Berarti di kehidupan sekarang dia memang harus spiritual, namun dia masih ada karma besar dalam pemerintah dalam pernikahan, ya. So di sini walaupun aku nggak begitu ngeliat kamu bakal sendiri ke depannya ataupun berpasangan, yang pastinya kamu butuh untuk melepaskan si transformation that energi Scorpio. Kamu harus mati di dalam diri kamu, istilahnya kasarnya itu, untuk kamu menemukan diri kamu sendiri, cinta terhadap diri kamu sendiri yang mungkin nggak kamu pahami sekarang, tapi itulah yang semesta mau, semesta inginkan dari kamu. Enggak hanya karena full moon ini aku ngerasa, namun memang karena Jupiter dan Saturn sedang transit di Capricorn, ya. Venus sekarang ada di Aquarius kalau di Vedic, ya. Semua planet itu membantu untuk hal ini lebih kencang dalam hidup kamu ataupun hidup aku, kita semua. Ini memang PR banget untuk kita semua, dan memang yang ngerasain ini biasanya kencang banget, itu memang karmanya besar dan memang harus masuk ke masa spiritualitas. Jika kamu bagian dari ini, ya kamu akan merasakan hal yang kencang memang. Eight of Swords, Four of Cups, The Fool, ini memang masa benar-benar untuk kamu dengarkan diri kamu sendiri. Apakah kamu benar-benar butuh cinta dan kasih sayang, atau butuh validasi dari relasi dan pertemanan kamu, atau kamu butuh cinta dalam diri kamu sendiri, dalam artian kamu butuh cinta dari diri kamu sendiri, self love. Ya, aku ngelihat itu justru yang kencang di sini. Cuman masih dirasa gimana caranya mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, ya. Apakah dengan aku harus mendapatkan ini, mendapatkan itu? No, itu jauh dari itu semua, ya. Dan cukup sulit aku jelasin, ya, apalagi kalau memang di YouTube begini, dan pasti bisa banyak orang yang nggak mengerti dan nggak paham, dan dia bakal bingung karena memang dia nggak ada di jalan ini. Maksudnya dia memang nggak sedang berada di masa spiritualitas, dia yang pasti bakal protes dan nggak paham dengan apa yang aku bilang. Dan ya udah, dan aku nggak akan memaksa orang yang seperti itu, karena memang jalannya untuk nggak mengerti, nggak memahami, ya. Namun bagi kalian yang mengerti dan memahami, ya, kalian diminta untuk dari semesta untuk bangun dari ilusi ini, bangun dari semua hal ini, bangun kalau semua hal ini adalah ya nggak nyata dalam artian kesakitan, kekecewaan, itu adalah ilusi. Dan apa yang nyata dari ini semua adalah diri kamu sendiri dan cinta yang ada di dalam diri kamu, yang Tuhan pengen keluarkan itu semua dari dalam diri kamu, untuk kamu melihat siapa diri kamu sebenarnya dan menemukan apa tujuan hidup kamu. Jadi ini bukan hanya pembacaan untuk full moon, tapi juga untuk healing, self healing, ya. Dan jika kalian ngerasa aku buat ini untuk membantu kalian di luar sana, no, ini sebenarnya part terbesarnya untuk membantu diri aku sendiri, ya. Untuk aku membantu aku untuk lebih yakin lagi dan lebih, apa ya, aku bisa bilang, menjalani jalanku yang seperti ini dengan lebih surrender, ikhlas, vulnerable, ya. Kenapa? Karena dengan berbagi, aku melihat dan merasakan dan mendengar suara aku sendiri, ya, yang perlu aku keluarkan dari mulut aku, yang terkadang aku ucapin dalam hati aja nggak keluarkan dari mulut aku, dan aku akhirnya nggak begitu dengar kan. Tapi saat aku bicarakan ini di YouTube, bukan hanya kamu yang healing, aku juga healing, dan aku pun masih dalam proses ini, ya, dan nggak tahu sampai kapan. Tapi bagian terbaiknya adalah sedikit banyaknya aku mengerti ataupun tidak, ya, ada progres yang aku dapatin, gitu ya.
dimana aku menemukan cinta dan kasih sayang semesta di dalam proses ini. Saat aku berbicara dengan kalian, ya, dan aku ngerasakan ini semua juga jalan di mana Tuhan Sang Pemilik Semesta untuk bicara dengan aku. Banyak hal terjadi di kehidupan ini yang gak kita sadari sebenarnya sedang memberikan petunjuk, sign, omen untuk kita semua. Kalau hidup kita memang bakal banyak bertransformasi, siap atau enggak, ya. Dan gimana bisa kita bertransformasi kalau kita enggak dihadapkan dengan sisi tergelapnya kita dan sisi ketakutannya kita. Dan inilah intinya full moon ini dan berbagai planet yang sedang transit adalah menghadapi ketakutan, ya, deepest fear, ya, dan deepest sorrow, ketakutan yang terdalam dan kesakitan yang terdalam. Jika kamu bisa melewati ini, kamu pasti bakal bertransformasi. Namun kalau enggak, ya, kamu ataupun aku ya mati dalam hal death inside. Itu yang aku dapatin, ya. So aku rasa aku nggak perlu untuk buka pesan semesta, ya, karena memang udah aku sendiri kok bisa ngomong kayak gini, ya. But ya, aku memang ngerasain dampak kencang banget di full moon ini, terutama di Leo ini, ya, karena aku sadar moon itu punya peran besar banget dalam berchatnya aku, ya. Dan itu yang membuat aku sangat sensitif untuk pergerakan bulan, pergerakan moon, entah new moon, full moon, ya, apapun juga. Spesial memang moon, ya. Atau kamu bisa bilang aku moon girl. Ya, karena memang aku punya moon, itu dampaknya besar banget di berchat aku, ya, kalau kamu belajar astrologi. Okay, so that's it. Aku harap ini membantu sekali karena jujur ini berdampak besar banget bagi aku sendiri, ya. Dan aku harap ini bisa membantu sedikit banyak dari kalian, walaupun aku tahu banyak orang yang gak tertarik dengan pembacaan ini, ya, karena aku tahu orang pengen yang, ya, lebih mudah dipahami, cari apa yang mereka mau. Tapi untuk self healing, ya, orang-orang ngerasa mereka baik-baik aja, mereka gak sakit, mereka gak kenapa-napa. Tapi bagi kalian yang mengakui ini, aku sendiri yang mengakui, itu lebih baik, karena itu bagian penyembuhan. Sadar kalau diri kita memang gak benar-benar sempurna, kita sakit, ya, so what, gitu, ya. Kita menerima proses penyembuhan ini, that's it. Okay, aku harap ini membantu sekali lagi, dan doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Dan aku harap juga kalian baik-baik aja, jaga kesehatan. Jika kalian ingin konseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau di Twitter di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Bye.